Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berkesempatan kembali semester 2 ini di pembelajaran IPA dalam pembelajaran online. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dengan online. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Oke, dalam bab pertama dalam semester 2 ini mengenai IPA, kita akan mempelajari mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, dalam kesempatan kali ini Bapak minta sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak minta semuanya yang lagi beraktivitas, lagi main sama temannya, yang lagi duduk-duduk sambil bercanda sama temannya, berhenti dulu aktivitasnya dan mulai perhatikan ya, bukan melihat dan hanya mendengar, tapi memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak. Kalian cerna dan kalian pahami. Bismillah, kita mulai ya. Nah, organisasi kehidupan yang pertama itu adalah sel. Jadi sel merupakan struktur organisasi kehidupan dan fungsional yang ada dalam kehidupan, atau struktur terkecil dalam kehidupan yang mempunyai fungsi masing-masing. Nah, kalau dengan kata-kata mungkin pada pusing ya, kita langsung melihat gambar aja. Kita gambarnya next. Nah, di sini ada gambar apa? Nah, ini adalah gambar sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, di sini sel prokaryotik adalah contohnya bakteri. Kalau sel eukaryotik adalah sel tumbuhan dan hewan. Apa itu perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik? Nah, prokaryotik ialah biasanya umumnya adalah sel uniseluler atau uniseluler. Jadi apa maksudnya uniseluler? Uniseluler adalah makhluk hidup yang hidup dengan satu sel. Dia gak perlu 2 sel atau 3 sel, tapi dengan satu sel juga mereka bisa hidup. Contohnya adalah sel bakteri. Kalau multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri dari lebih dari satu sel. Jadi dia kumpul 2 sel sehingga terbentuklah makhluk hidup. Itu multiseluler. Boleh catat yang penting-pentingnya ya. Oke, pertama bakteri. Mungkin kalian pernah mendengar mengenai bakteri. Bakteri pada umumnya kalian mengenal mungkin mengenai makhluk hidup yang merugikan, kan? Padahal tidak. Bakteri ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contoh gini, kalian suka keju? Nah, keju dibuat dengan bantuan Lactobacillus lacti. Jadi kenapa bisa jadi keju? Itu susu dicampur dengan Lactobacillus lacti sehingga jadilah keju. Kecap oleh bakteri Aspergillus menthe, kemudian yogurt oleh bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus, dan Yakult adalah Lactobacillus casei. Nah, itu adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan. Tidak semuanya itu merugikan bakteri. Dan ada bakteri yang merugikan, itu banyak juga. Contohnya misalnya Streptococcus pyogenes. Itu adalah bakteri yang menyerang pada tenggorokan. Biasanya sakit tenggorokan itu adalah bakteri ini. Kemudian ada yang biasa di kehidupan kita ya, itu bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang menyerang pada kulit, yang bubuk atau yang apa. Nah, ini biasanya bakteri ini. Nah, bisa ya kalian pahami ya. Nah, kemudian kita bedakan nih antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Jika kita lihat sel prokaryotik dan eukaryotik, lihat inti selnya. Nih, inti selnya nih. Ini adalah inti sel. Ini inti sel dari sel prokaryotik, dan ini adalah inti sel dari sel tumbuhan, dan ini adalah inti sel dari sel hewan. Nah, bedanya kalau ini inti sel atau nukleoidnya tidak dibungkus oleh membran plasma, sedangkan ini dibungkus oleh membran plasma. Ini membran plasma. Jadi perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik intinya ini, dia ada pembungkus inti.
sekarang kita ke sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan ialah yang menjadi ciri khas dari tumbuhan adalah fotosintesis, yaitu mempunyai kloroplas. Jadi dia untuk makan dengan cara fotosintesis. Sedangkan untuk sel hewan biasanya ada lisosom. Nah, ini kalau ada makhluk hidup lain ke sini dimakan oleh lisosom. Ini yang menjadi ciri khas dari sel hewan eukariotik. Kita akan belajar mengenai fungsi-fungsi dari organel-organel sel. Apa itu organel sel? Organel sel ini nih. Ini mitokondria, ini adalah organel sel. Kemudian membran inti, organel sel. Ini, kemudian ini badan Golgi, ini ribosom, ini. Mohon maaf, gangguan. Sebentar pemirsa. Oke. Nah, ini kloroplas sama organel sel. Terus apa fungsi-fungsinya? Misalnya ini mitokondria. Mitokondria adalah tempat terjadinya pembuatan energi. Kemudian ada membran sel. Membran sel adalah yang membungkus sel, yang melindungi sel. Kemudian ada ribosom. Ribosom adalah pembuatan protein. Lisosom tadi yang Bapak jelaskan. Kemudian itu. Nah, nanti untuk tugasnya Bapak minta untuk menghafalkan dari fungsi organel-organel sel ya. Oke, coba paham ya mengenai sel-sel ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai di dalam buku kalian mungkin membaca di sana kita akan melakukan praktikum dengan membedah katak ya kan. Nah, tapi kita nggak mungkin melaksanakannya karena kita nggak bisa belajar dengan tatap muka. Nah, karena itu kita belajar dengan gambar. Tapi insya Allah ini juga akan efektif. Pertama, ini tubuh manusia ya. Tubuh manusia memiliki organ otak, ada jantung, ada lambung, kemudian ada usus, pankreas, hati, dan nah, tadi kita belajar mengenai sel ya. Nah, sel-sel tadi itu kan kalau hewan termasuk multiseluler, berarti dia terdiri dari lebih dari satu sel. Nah, sama halnya ini jantung. Kenapa bisa ada jantung? Nah, sebelum bentar. Nah, dari tadi sel berkumpul maka jadilah jaringan. Ini adalah jaringan. Jaringan ada kumpulan sel-sel yang sama, memiliki fungsi yang sama. Misalnya jaringan kulit, kemudian jaringan epidermis, jaringan kambium, dan yang lainnya. Jadi sel-sel yang sama akan dinamakan dengan jaringan. Kemudian dari sel kemudian jaringan dan organ. Kumpulan dari jaringan-jaringan maka terbentuklah organ. Nah, ini organ. Jadi jantung itu terbuat dari berbagai jaringan sehingga membentuklah organ atau organ. Nah, kemudian setelah organ itu ada sistem organ. Sistem organ. Apa itu sistem organ? Adalah organ-organ bekerja sama untuk mengerjakan fungsi yang lebih lebih kompleks. Nah, contoh kita sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu dimulai dari hidung, ya kan? Hidung. Udara masuk ke hidung, maka di sini ada bulu-bulu hidung atau cilia yang akan berfungsi untuk menyaring udara yang kotor. Ya, kalau kita berada di lingkungan atau udara yang kotor, biasanya lebih banyak debunya, lebih cepat banyak debunya di hidung kita. Ya, karena itu fungsinya untuk menyaring. Karena itu hidung ini akan ke tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Dari paru-paru ini dia akan menarik oksigen ya, oksigen ditukarkan menjadi karbon dioksida dikeluarkan lewat hidung. Itu adalah sistem organ dari pernapasan. Kemudian ada sistem peredaran darah. Ini ada inti jantung. Jantung ini
berfungsi untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi bagaimana tubuh bisa ada di sini, di sini? Karena dipompa oleh jantung. Jantung ada yang mengandung darah yang banyak mengandung oksigen, dan juga darah yang mengandung banyak karbon dioksida. Karena di sini akan berhubungan dengan paru-paru. Di sini akan disebarkan. Oksigen ini akan menjadi sebuah nutrisi bagi organ-organ yang lain. Darah akan disebarkan ke semuanya karena memerlukan oksigen di sini, dan nutrisi lainnya fungsi dari jantung. Maaf. Oke, paham ya? Nah, jadi sini Bapak akan lanjut ke pembahasan mengenai sel tumbuhan. Nah, kalau sel tumbuhan, nah kita mengenal ada akar, ada batang, ada daun. Nah, setiap akar, batang, dan daun terdiri dari sel yang berbeda-beda. Misalnya batang, pasti itu strukturnya keras. Nah, jadi beda struktur selnya. Ada jaringan pembuluh atau jaringan yang mengangkut air, atau misalnya hasil fotosintesis, itu jaringan pembuluh. Kemudian jaringan dasar, kemudian jaringan pelindung atau dermal. Ini jaringan dermal, pelindung. Nah, di daun ini, di sini maka akan ada terdapat klorofil yang berguna untuk nanti fotosintesis matahari di sini fotosintesis. Maka akan terjadilah makanan. Makanan ini kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh dari tumbuhan ini memiliki nutrisi yang dibutuhkan. Nah, kalau akar ini fungsinya untuk menyerap air, sini sodot sama akar. Nah, di sini ada xilem sama floem. Xilem, di sini harusnya ada penyekat nih. Ada xilem, ada floem. Nah, xilem itu berfungsi untuk apa? Untuk mengangkut air dari akar ke daun. Dan floem adalah hasil dari fotosintesis disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, itu penjelasan mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, walaupun singkat, walaupun cuma beberapa slide, mudah-mudahan nah, jadi dari organ ya, sistem organ maka jadi organisme. Jadi dari kumpulan ini ya, dari kumpulan organ, dari misalnya sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, dari mulut sampai ini satu semuanya, maka jadilah organisme atau makhluk hidup, individu. Ya, ada ekskresi. Nah, ginjal sebagai jaringan sistem ekskresi, karena di sini ginjal akan menyaring darah yang pasti akan disaring oleh ginjal, dan darah yang sudah tidak layak akan diurai oleh ginjal dan akan dijadikan urin, akan diputihkan. Dan kelebihan zat-zat yang tidak berfungsi atau tidak bermanfaat akan dikeluarkan oleh sistem ekskresi. Mungkin paham semuanya. Mungkin nanti Bapak akan memberikan tugas selanjutnya, yaitu jadi diharapkan semuanya melaksanakan tugas yang akan diberikan oleh Bapak. Sekian yang Bapak bisa sampaikan. Selamat beraktivitas kembali.